Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran Estetika Humanisme. Pada bagian ketujuh ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu anger management atau manajemen kemarahan. Pernahkah Anda merasa sangat marah hingga ingin meledak, atau justru sering memendam amarah sampai merasa stres dan tertekan? Nah, dalam video ini kita akan memahami apa itu kemarahan, bagaimana otak kita bekerja saat marah, dan yang paling penting bagaimana cara mengelolanya dengan sehat. Baik teman-teman, berarti tadi dari video apa nih yang bisa kita ambil? Yang pertama, pengertian emosi dan marah. Mari kita mulai dengan memahami apa itu emosi. Apa sih emosi itu? Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri
Bisa berupa senang, sedih, takut, cinta, maupun marah. Emosi adalah respon alami tubuh terhadap situasi tertentu. Salah satu emosi yang paling kuat adalah marah. Marah muncul ketika ada pertentangan, gangguan, atau rasa sakit hati. Ini bisa dipicu oleh pengalaman traumatis, tekanan hidup, atau bahkan hal-hal kecil yang menumpuk. Namun, penting untuk kita memahami bahwa marah sebenarnya adalah bentuk perlindungan diri. Masalahnya, marah yang tidak dikelola dengan baik bisa merusak hubungan, kesehatan, bahkan masa depan kita sendiri. Lalu, kita bahas mengenai mekanisme otak kita saat marah. Apa yang sebenarnya terjadi dalam otak kita saat marah? Di dalam otak kita ada bagian bernama amigdala yang bertugas mendeteksi ancaman. Saat amigdala menangkap sinyal bahaya, ia langsung bereaksi sebelum sinyal itu diproses oleh korteks bagian otak yang bertugas berpikir logis. Artinya, tubuh kita bisa bereaksi cepat dalam kemarahan tanpa melalui pertimbangan logis terlebih dahulu. Saat marah, otak juga melepaskan zat kimia bernama katekolamin, adrenalin, dan noradrenalin. Saat ini membuat jantung berdebar, napas cepat, wajah merah, dan otot menegang. Bahkan, efek hormon ini bisa bertahan selama berjam-jam hingga berhari-hari. Maka tidak heran orang yang marah bisa terus merasa kesal meskipun masalahnya sudah selesai. Jadi mengapa anger management itu penting? Jika tidak dikelola, marah bisa sangat merusak. Dampaknya antara lain tekanan darah tinggi, penyakit jantung, depresi, bahkan kebencian terhadap diri sendiri. Anger management bukan tentang menahan dan memendam amarah. Justru, kita belajar untuk mengenali tanda-tanda marah dan mengelola ekspresi secara sehat dan tanggung jawab. Lalu jenis-jenis marah itu ada apa aja sih? Ada dua jenis kemarahan utama. Yang pertama, anger in, yaitu marah ke dalam, dipendam, dan biasanya menyebabkan stres dan depresi. Kemudian ada anger out, marah keluar, dilampiaskan secara verbal atau fisik. Keduanya bisa berbahaya jika tidak diatur. Yang perlu kita pelajari adalah bagaimana mengekspresikan marah dengan tepat. Faktor yang menyebabkan kemarahan, apa saja sih yang menyebabkan seseorang mudah marah? Beberapa di antaranya adalah kurang tidur, otak jadi lambat, sulit fokus, dan cepat tersinggung. Depresi. Orang yang mengalami depresi bisa jadi mudah tersulut emosi, merasa diabaikan. Manusia adalah makhluk sosial. Jadi, ketika kebutuhan sosial tidak terpenuhi, kita merasa kecewa atau marah. Penyakit tertentu seperti hipertiroidisme dan kolesterol tinggi juga bisa mempengaruhi emosi seseorang. Lalu, tips anger management. Sekarang kita masuk pada bagian praktis, bagaimana cara mengelola kemarahan. Mundur sejenak dari sumber amarah, ambil waktu untuk tenang, jangan langsung bereaksi. Luapkan kemarahan dengan cara yang sehat, menulis jurnal, menggambar, berolahraga, bahkan tertawa bisa membuat melepaskan emosi. Kemudian, silakan mengkomunikasikan dengan kepala yang dingin. Gunakan kata-kata yang jelas, hindari menyalahkan. Fokus pada masalah, bukan pada orang. Gunakan teknik relaksasi. Tarik napas dalam, lakukan yoga atau mediasi. Teknik time out bisa sangat berguna, berhenti sejenak untuk merenung dan meredakan emosi. Kemudian cari bantuan profesional. Jika Anda merasa tidak mampu mengelola sendiri, jangan ragu untuk konsultasi ke psikolog maupun psikiater. Kemudian, cara meredam amarah sehari-hari. Beberapa teknik cepat yang bisa Anda lakukan saat mulai merasa marah. Yang pertama, hitung sampai 10 sebelum merespon. Yang kedua, teknik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Kemudian yang ketiga, bergerak, berjalan, atau ganti suasana. Yang keempat, fokus mencari solusi, bukan menyalahkan. Kemudian yang selanjutnya, kelima, jangan menyimpan dendam. Dan yang tak kalah penting, tetap jaga sikap hormat dan berkomunikasi bahkan saat sedang marah. Tips menangani orang yang marah. Kalau kita berhadapan dengan orang yang lagi marah nih, apa yang harus kita lakuin? Ikut ngomporin? Jangan ya. Sikap yang harus kita lakukan adalah tetap tenang,
Dengarkan baik-baik, tunjukkan empati, jangan menyalahkan, tawarkan solusi, dan tidak lanjut. Dengan cara ini, konflik bisa dicegah sebelum menjadi lebih besar. Yang terakhir, marah adalah emosi yang wajar, manusiawi, tidak selalu buruk. Tapi, marah yang tidak dikendalikan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali, memahami, dan mengelola marah dengan cara yang sehat. Ingat, anger management bukan tentang menjadi tidak pernah marah, melainkan bagaimana kita bertanggung jawab atas reaksi kita. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Actions may be taking the form. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.